Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Kota gaib yang menawarkan kekayaan berlimpah. Di sebuah pasar tua di pinggiran kota, seorang pria bernama Arif menemukan sebuah peta usang yang tergeletak di antara tumpukan barang antik. Peta itu tampak seperti tidak berasal dari dunia ini, dengan tulisan yang tidak dapat dikenali dan tanda-tanda yang seakan membawa ke suatu tempat yang jauh. Tanpa sadar, Arif merasa tertarik untuk menyelidikinya lebih lanjut. Ketika ia menunjukkan peta itu kepada seorang kolektor benda-benda langka, pria tersebut menatapnya dengan cemas dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Kota ini tidak pernah bisa ditemukan oleh orang yang tidak siap, katanya dengan suara bergetar. Namun, Arif merasa tertantang. Ia mulai mencari tahu tentang kota yang digambarkan dalam peta tersebut. Dalam beberapa minggu, ia menemukan bahwa peta itu menunjukkan lokasi tersembunyi di dalam hutan yang jarang dijamah oleh orang. Di sana, menurut legenda, terdapat kekayaan yang melimpah, tetapi juga kegelapan yang menunggu bagi mereka yang terlalu tamak. Arif tidak takut, kekayaan adalah jawabannya, dan ia memutuskan untuk mencari kota gaib itu tanpa memikirkan bahaya yang mungkin mengancam. Ketika Arif menyiapkan segala sesuatu untuk perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria tua di pinggir jalan yang memberikan peringatan keras. Jangan sekali-kali mencoba masuk ke kota itu, katanya. Wajahnya penuh ketakutan. Kota itu menawarkan kekayaan, tapi hanya dengan harga yang sangat mahal. Mereka yang pernah mencobanya tidak pernah kembali, tetapi Arif tidak menggubrisnya. Dengan tekad bulat, ia memulai perjalanannya ke hutan yang tersembunyi di balik kabut. Setibanya di hutan, Arif merasa udara yang berat, dan suasana di sekelilingnya terasa asing. Pohon-pohon besar yang menutupi langit menciptakan bayangan gelap yang seolah menelan setiap cahaya matahari. Jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan hati-hati tampak seperti jalur yang jarang dilalui orang. Setiap langkah Arif terasa semakin menyesatkan, seolah ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia terus berjalan meskipun merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar hutan ini. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bangunan tua yang tertutup semak belukar. Itu adalah pintu gerbang menuju kota yang digambarkan dalam peta. Gerbangnya besar, terbuat dari batu hitam dengan ukiran yang mengerikan. Tanpa ragu, Arif memasuki gerbang itu. Meskipun ketakutan mulai merayap dalam dirinya, begitu melangkah masuk, ia merasa seperti masuk ke dunia lain. Udara menjadi lebih dingin, dan suara alam berubah menjadi hening. Kota itu terlihat sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Jalan-jalan dipenuhi dengan bangunan megah yang tampaknya telah berdiri selama berabad-abad, dengan hiasan emas yang mengilap di setiap sudut. Namun, tidak ada manusia yang tampak di sana. Hanya ada bayang-bayang yang bergerak di antara gedung-gedung. Seperti sosok-sosok yang tidak tampak sepenuhnya. Arif merasa terpesona. Tetapi di saat yang sama, hatinya mulai gelisah. Apakah ini semua nyata? Atau ia sedang terperangkap dalam ilusi yang sangat berbahaya? Arif berjalan semakin dalam, semakin jauh dari gerbang masuk. Beberapa kali ia melihat kilatan cahaya yang bersinar dari balik jendela-jendela tinggi, seperti memanggilnya untuk datang lebih dekat. Namun, ketika ia mencoba memasuki salah satu bangunan, pintu-pintu itu terkunci dengan kuat. Tiba-tiba, dari dalam bayangan, muncul seorang pria berpakaian serba hitam. Wajahnya tertutup topeng emas yang mengkilap. Selamat datang di kota yang menanti pencari kekayaan, katanya dengan suara dalam yang menggetarkan hati Arif. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga kota dan mengatakan bahwa Arif sudah memilih jalan yang tidak dapat dibatalkan. Di sini, segala sesuatu yang kamu inginkan bisa terwujud. Tetapi ada harga yang harus dibayar, kata penjaga kota itu. Arif merasa bingung, namun rasa penasaran lebih besar dari ketakutannya. Pria itu melanjutkan. Kekayaan yang kamu cari ada di dalam kota ini. Tetapi untuk mendapatkannya, kamu harus menjalani ujian yang sangat berat. Sebelum Arif bisa bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan rasa takut yang semakin mendalam. Di saat yang sama, Arif mulai merasakan ada yang tidak beres.
ia melihat siluet-siluet lain yang tampaknya mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, di hadapannya muncul tumpukan emas, berlian, dan batu permata yang berkilau. Sejenak, Arif merasa tergoda untuk mengambilnya. Namun suara dari dalam dirinya sendiri mengingatkan bahwa kekayaan ini terlalu mudah didapat. Apa yang harus dibayar untuk semua ini? Rasa takut dan keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut membuat Arif bingung. Tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur begitu saja. Arif berusaha mengabaikan godaan kekayaan yang tampak di hadapannya dan melangkah lebih jauh ke dalam kota. Tiba-tiba, jalan di depannya terbagi menjadi dua. Di satu sisi, terdapat cahaya terang yang mengundang. Sementara di sisi lain, kegelapan yang pekat menyelimuti. Seorang suara mengumumkan dari dalam kegelapan, "Pilih jalanmu, pencari kekayaan. Setiap jalan memiliki konsekuensinya." Arif berdiri bingung, merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Namun, ia memilih jalan terang, berharap bisa menemukan kunci menuju kekayaan yang dijanjikan. Sesampainya di ujung jalan terang, Arif disambut oleh sebuah ruang besar yang dipenuhi oleh berbagai macam benda langka dan mewah. Namun, suasana di ruangan itu terasa menyesakkan. Di tengah ruangan, sebuah meja besar dengan tumpukan emas dan permata diletakkan. Di atas meja itu, sebuah kotak kayu terkunci rapat. "Ambillah, jika kamu ingin kekayaan ini. Tetapi ingat, kotak itu membawa konsekuensinya," kata suara yang terdengar lagi, seolah datang dari setiap sudut. Tanpa berpikir panjang, Arif membuka kotak itu. Saat kotak dibuka, sebuah cahaya yang sangat terang memancar keluar, menyebabkan Arif terhuyung mundur. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah cincin emas yang bercahaya dengan aura yang sangat kuat. Arif memegangnya dengan hati-hati. Namun begitu cincin itu menyentuh kulitnya, ia merasakan sakit yang luar biasa. Seolah kekuatan misterius mengalir ke dalam tubuhnya. Sebelum ia bisa melepaskannya, sebuah suara mengerikan terdengar di telinganya. "Kekayaan sudah kamu ambil. Sekarang kamu harus membayar harganya." Setelah mengenakan cincin itu, Arif merasa tubuhnya mulai berubah. Kulitnya terasa panas, dan darahnya mengalir lebih cepat dari biasanya. Sesaat setelah itu, ia mendengar suara aneh dari dalam dirinya. Suara yang mengatakan bahwa ia telah terikat dengan kota ini. Tanpa sadar, ia berlari keluar dari ruangan itu, mencoba untuk mencari jalan keluar. Tetapi yang ia temui hanyalah bayang-bayang yang semakin menghampirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, dan seakan-akan kotanya semakin mengepungnya. Di tengah kebingungannya, Arif kembali bertemu dengan penjaga kota yang muncul di hadapannya. "Kekayaan yang kamu cari telah kamu ambil, tetapi harganya adalah hidupmu," kata penjaga itu dengan suara dingin. "Kamu terikat di sini selamanya, dan tidak akan bisa keluar kecuali kamu membayar harga yang lebih besar lagi." Arif mencoba untuk melawan, namun tubuhnya terasa lemah. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran tak berujung. Dengan cincin itu masih terpasang di jarinya, Arif merasakan dunia sekitarnya mulai berubah. Gedung-gedung yang awalnya megah kini terlihat usang dan rapuh. Bayang-bayang yang mengikutinya tampak semakin nyata, seolah-olah mereka adalah bagian dari kota ini yang tidak pernah meninggalkan Arif. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Arif menyadari satu hal: ia telah terjebak di kota gaib ini selamanya. Arif merasa terhimpit oleh bayang-bayang yang semakin mendekat dan mengelilinginya. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya menggenggam erat. Tiba-tiba, sebuah suara berbisik di telinganya. "Kamu tidak akan bisa lari. Di sini, semua yang menginginkan kekayaan akan menjadi bagian dari kota ini." Arif menoleh. Namun hanya ada kegelapan yang semakin meluas di sekitar tubuhnya. Teror yang tak terungkapkan merayap di tulangnya, dan ia merasakan getaran ketakutan yang menguasai seluruh dirinya. Dia mulai menyadari bahwa kotanya bukan hanya sekadar tempat yang penuh dengan kekayaan, tetapi juga sarang makhluk-makhluk yang terperangkap dalam kutukan yang tak bisa dihindari. Mereka adalah roh-roh yang pernah mencoba mencari kekayaan dan akhirnya terjebak dalam bayang-bayang kota ini. Arif melihat beberapa wajah yang tampak mengenalnya, tetapi mereka hanyalah ilusi. Wajah orang-orang yang sudah lama hilang. Di tengah kepanikan, dia berlari lebih cepat, berharap menemukan jalan keluar. Namun, semakin jauh ia berlari,
Semakin dalam ia terperangkap dalam labirin kegelapan yang tanpa akhir. Di tengah ketakutannya, sebuah sosok misterius muncul di depannya, seorang wanita dengan mata yang kosong, mengenakan gaun putih kotor. "Kamu tidak bisa melarikan diri dari kota ini," wanita itu berkata dengan suara lirih. "Kekayaan yang kamu cari mengikatmu pada janji yang tak terucapkan. Setiap orang yang datang akan selalu kembali." Arif berusaha untuk berbicara, tetapi kata-kata terasa terhenti di tenggorokannya. Wanita itu melangkah mundur, meninggalkan Arif dengan pertanyaan yang semakin membingungkan tentang apa yang harus ia bayar untuk mendapatkan kebebasan. Setelah pertemuannya dengan wanita itu, Arif merasa semakin terisolasi. Ia terperangkap dalam dunia yang aneh, di mana waktu dan ruang tampak terdistorsi. Kadang-kadang ia merasa seperti berada di satu tempat. Namun begitu ia berpaling, ia kembali ke titik yang sama. Seolah-olah ia berputar-putar dalam sebuah lingkaran tak kasat mata yang mengelilinginya tanpa henti. Saat ia melewati sebuah rumah besar yang tampak megah di zaman dulu, suara-suara aneh terdengar dari dalamnya. Suara tangisan dan teriakan yang tidak bisa ia pahami. Di dalam rumah itu, ia menemukan sosok yang terlihat seperti orang-orang yang dulu pernah hidup di kota ini. Namun mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah hantu-hantu yang terperangkap dalam tubuh yang tidak bisa mati. Setiap kali Arif mencoba berbicara atau bertanya kepada mereka, mereka hanya bisa tersenyum sinis dan menatapnya dengan tatapan kosong. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya, berkata dengan suara serak, "Kami semua pernah seperti kamu. Pencari kekayaan. Kami berharap. Tetapi kami tak tahu apa yang kami benar-benar inginkan. Kami kini adalah bagian dari kota ini. Tak bisa pergi. Tak bisa kembali." Saat itu, Arif merasa ketakutan yang tak terungkapkan. Ia sadar bahwa dia tidak hanya terjebak dalam kota gaib, tetapi juga terikat pada takdir yang tidak bisa diubah. Ketika dia hendak berbalik pergi, seorang wanita muda muncul di hadapannya, berkata dengan suara pelan, "Kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi, tapi kamu harus meninggalkan apa yang paling berharga bagimu." Arif tidak tahu apakah itu peringatan atau hanya ilusi lainnya, tetapi ia merasa jantungnya berdebar kencang. Keputusan apa yang harus ia buat? Kehidupan Arif semakin diliputi oleh bayang-bayang yang mengancamnya. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa cemas yang menghantuinya. Suara-suara itu semakin mengerikan, dan bayang-bayang di dinding semakin membesar. Namun, suatu malam, saat ia sedang terjaga, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu terlihat seperti harapan, seperti jalan keluar yang ia cari-cari. Dengan hati yang dipenuhi keraguan, Arif memutuskan untuk mengikuti cahaya itu. Langkah demi langkah, ia berjalan menuju cahaya tersebut. Meskipun semakin banyak bayang-bayang yang mencoba menghalanginya, di sepanjang jalan, ia melihat banyak hal, kekayaan yang telah ditinggalkan oleh orang-orang sebelumnya, tubuh badan yang sudah tidak bernyawa, dan hantu-hantu yang terjebak di dalam kota tanpa kemampuan untuk melarikan diri. Tetapi cahaya itu semakin mendekat, dan Arif merasa ada harapan kecil yang tersisa di dalam hatinya. Apakah ini jalan keluar? Pikirnya. Berharap kali ini ia tidak akan tertipu. Akhirnya, Arif tiba di sebuah gerbang yang dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan. Di gerbang itu, ada sebuah tulisan yang samar terbaca. "Keluar hanya untuk mereka yang meninggalkan segalanya." Arif merasa panik, karena ia tahu bahwa untuk melangkah keluar, ia harus melepaskan apa yang paling berharga baginya, keinginan untuk mendapatkan kekayaan yang telah memikatnya ke dalam kota ini. Di saat-saat terakhirnya, ia harus memutuskan apakah ia akan keluar dari kota itu dengan cara yang benar, atau tetap terjebak dalam kegelapan, selamanya terikat pada janji yang telah dibuatnya. Arif menatap gerbang itu dengan penuh ketegangan. Ia tahu bahwa jika ia benar-benar ingin keluar, ia harus meninggalkan cincin emas yang telah menjeratnya di sini, dan semua harapan akan kekayaan yang pernah menggodanya. Cincin itu terasa seperti belenggu yang terus menekan dirinya. Namun, keputusan untuk melepaskannya bukanlah hal yang mudah. Kekayaan yang dijanjikan kota ini telah menjadi bagian dari dirinya, dan melepaskannya berarti melepaskan impian besar yang selama ini ia kejar. Di tengah keraguannya, suara wanita yang sebelumnya muncul kembali. "Ingatlah, Arif, jika kamu memilih untuk tetap,
Kamu akan menjadi bagian dari kami, terperangkap selamanya. Tetapi jika kamu memilih untuk pergi, kamu harus meninggalkan semua yang telah kamu peroleh, termasuk harapan dan keinginanmu untuk kaya. Arif menundukkan kepala, merasa bahwa setiap keputusan yang ia buat membawa konsekuensi yang tak terduga. Cincin itu semakin terasa berat di jarinya, seolah-olah ia sedang mempertaruhkan seluruh hidupnya hanya untuk sebuah pilihan. Akhirnya, dengan langkah berat, Arif melepaskan cincin itu, meletakkannya di atas batu di depan gerbang. Begitu cincin itu menyentuh batu, cahaya yang menyilaukan itu pun meredup, dan gerbang perlahan terbuka. Sebuah suara dalam dirinya berkata, "Kamu telah memilih jalan yang benar." Namun, Arif tidak tahu apakah ini benar-benar jalan keluar, ataukah hanya ilusi dari kota yang selalu menginginkan lebih. Ketika ia melangkah melewati gerbang, ia merasa lega, namun juga merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apakah ia akan benar-benar bebas? Ataukah ia akan terperangkap dalam kenangan kota gaib yang tak pernah selesai? Arif melangkah keluar dari gerbang kota gaib, dan rasanya seperti beban berat terlepas dari pundaknya. Namun, begitu ia menjejakkan kaki di dunia luar, ia merasa ada yang berbeda. Udara yang dulu terasa begitu kering dan berat kini terasa segar, namun juga asing. Pemandangan di sekelilingnya tampak familiar, namun ada kekosongan yang mengganggu pikirannya. Apakah ini benar-benar dunia yang sama seperti sebelum ia terjebak? Ataukah ini hanyalah dunia lain yang mirip dengan yang ia tinggalkan? Arif berjalan tanpa tujuan, mencoba mencari petunjuk di sekitar dirinya. Tetapi semakin ia berjalan, semakin banyak ketidakpastian yang melingkupi dirinya. Di kejauhan, ia melihat bangunan yang tampaknya tidak asing. Sebuah gedung tua yang penuh dengan jendela pecah dan pintu yang terbuka lebar. Ketika ia mendekat, ia melihat beberapa orang yang tampak seperti dirinya, mengenakan pakaian yang sama. Mereka menghindar, seolah tahu bahwa ia bukan bagian dari mereka. Arif merasa terasing, seolah-olah ia tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang dulu ia kenal. Perasaan aneh itu semakin dalam ketika ia mendengar suara lirih, seperti bisikan yang berputar-putar di udara. "Kamu kembali." Tidak ada yang benar-benar bisa keluar dari kota itu. Suara itu terdengar jelas, meskipun tidak ada siapapun di sekitarnya. Arif menoleh, tetapi yang ia lihat hanyalah bayang-bayang yang bergerak cepat. Apa yang baru saja ia alami? Apakah ia benar-benar bebas? Atau adakah sesuatu yang lebih gelap menunggunya di dunia ini? Ketika langkahnya terus maju, perasaan bahwa kota gaib itu tidak pernah benar-benar meninggalkannya semakin kuat. Hari-hari setelah keluar dari kota gaib terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Arif kembali ke rumahnya, tetapi segala sesuatu tampak berubah. Rumah yang dulunya penuh dengan kenangan kini terasa dingin dan sepi. Di dalam pikirannya, ia masih terperangkap dalam bayang-bayang kota itu. Ia mencoba berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, namun mereka tampak tidak mengenalnya. Teman-temannya yang dulu dekat kini menghindarinya, dan wajah mereka tampak kabur seolah mereka bukan orang yang sama. Arif mulai merasa seperti orang asing di dunia ini. Ia mencoba mencari petunjuk atau jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi setiap orang yang ia temui hanya memberikan senyum yang tidak meyakinkan. Di tengah kebingungannya, ia menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja di ruang tamu. Buku itu tampak seperti tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Tetapi ketika ia membukanya, halaman-halaman di dalamnya penuh dengan catatan yang tampaknya ditulis oleh seseorang yang terperangkap dalam dunia yang sama seperti dirinya. Tulisannya berbunyi, "Kota gaib itu bukan tempat yang bisa dilupakan. Mereka yang keluar hanya akan menemukan dirinya terperangkap di dunia yang serupa. Dunia yang diciptakan untuk menguji kekuatan dan niat mereka. Jangan pernah percaya bahwa kamu telah benar-benar bebas, karena kota itu akan selalu mencari jalan untuk menarikmu kembali." Kata-kata itu membuat Arif merasa tercekik, seperti ia tidak pernah benar-benar keluar. Dunia yang ia anggap sebagai kebebasan ternyata hanyalah versi lain dari penjara yang sama. Apa yang harus ia lakukan? Berjuang melawan ketakutan atau menerima kenyataan bahwa tidak ada tempat di mana ia bisa melarikan diri? Arif mulai menggali lebih dalam tentang kota gaib yang menghantui pikirannya. Ia kembali ke tempat-tempat yang dulu pernah ia kunjungi. Tempat yang dulu ia anggap sebagai petunjuk untuk menemukan kekayaan. Tetapi semuanya tampak berbeda.
semakin kabur dan buram. Seolah-olah ingatan itu mulai memudar. Di tengah usahanya mencari jawaban, ia merasa ada kekuatan gelap yang mengendalikan segalanya. Setiap langkahnya terasa seperti dipantau, dan setiap keputusan yang ia buat seolah sudah ditentukan sebelumnya. Di dalam pencariannya, Arif bertemu dengan seorang pria tua yang tinggal di pinggiran kota. Pria itu tampak tahu banyak tentang kota gaib dan kekuatan yang mengendalikan dunia itu. Kota itu, Arif, bukan sekadar tempat. Itu adalah sebuah ujian bagi jiwa manusia, katanya dengan suara serak. Setiap orang yang mencarinya tidak hanya mencari kekayaan. Mereka mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka. Tetapi setelah mereka mendapatkannya, mereka tidak bisa keluar lagi. Kota itu memiliki cara untuk mengikat mereka dalam lingkaran yang tak berujung. Kata-kata pria itu mengguncang Arif hingga ke inti dirinya. Pria itu melanjutkan, "Kamu mungkin merasa bebas sekarang. Tetapi jika kamu tidak menemukan cara untuk memutuskan ikatanmu dengan kota itu, kamu akan terjebak lagi. Tidak ada jalan keluar. Hanya jalan berputar yang akan membawamu kembali ke tempat yang sama." Arif merasa terperangkap. Seperti ia hanya bisa berputar-putar di tempat yang sama tanpa bisa maju. Rasa takut itu kembali muncul, dan ia tahu bahwa untuk bisa keluar, ia harus menghadapi kegelapan yang telah mengikatnya. Namun, apakah ia cukup kuat untuk menghadapinya? Atau apakah kota gaib itu akan kembali menuntutnya dengan harga yang lebih tinggi? Arif mulai merasakan bahwa ia berada di persimpangan jalan yang menentukan hidupnya. Setiap keputusan yang ia buat terasa seperti langkah menuju jurang yang dalam. Di satu sisi, ia bisa melanjutkan pencariannya untuk membebaskan dirinya dari kota gaib, meskipun itu berarti melepaskan segalanya yang pernah ia inginkan. Di sisi lain, ia bisa kembali ke kota itu, menerima kekayaan dan imbalan yang dijanjikan. Namun dengan konsekuensi terperangkap selamanya, Arif merasa bingung, terjebak dalam dilema yang tak pernah ia duga sebelumnya. Di tengah kebingungannya, suara yang familiar kembali muncul. "Kamu tidak bisa lari, Arif. Kota itu sudah menjadi bagian dari dirimu." Suara itu berbisik di telinganya, mengingatkan Arif bahwa tidak ada yang bisa benar-benar lepas dari janji yang telah dibuat. Meskipun ia ingin menghindar, perasaan itu semakin kuat, semakin menguasai dirinya. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang sama, bayang-bayang kota gaib yang menuntutnya untuk kembali. Namun, Arif tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan yang mengikatnya. Dengan tekad yang baru, ia mulai menggali lebih dalam ke dalam dirinya, mencari kekuatan untuk menghadapi kegelapan yang telah menguasainya. Tetapi saat ia semakin dekat untuk menemukan jalan keluar, ia menyadari bahwa kekuatan yang lebih besar dari dirinya bersembunyi di balik setiap langkah yang ia ambil. Akankah ia mampu menghadapinya? Atau apakah ia akan jatuh ke dalam jebakan yang lebih dalam lagi? Arif merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada takdir yang tak terhindarkan. Ia menemukan bahwa semakin ia mencoba melarikan diri dari kota gaib, semakin ia terikat pada kekuatan gelap yang ada di dalam dirinya. Semuanya terasa seperti sebuah jebakan yang diciptakan untuk menguji sejauh mana ia bisa bertahan. Ketika ia merasa hampir berhasil, bayang-bayang kota gaib itu kembali muncul, mengingatkannya bahwa tidak ada yang benar-benar bebas dari kekuatan yang tersembunyi di dalam kota tersebut. Dalam pencariannya, Arif bertemu dengan seorang pria yang tampak sangat mengenalnya. Pria itu adalah sosok yang ia temui di kota gaib, salah satu penghuni kota yang terperangkap dalam waktu yang tak berujung. "Kami semua pernah berpikir bisa keluar," pria itu berkata dengan suara serak. "Tetapi setiap langkah menuju kebebasan hanyalah penyesalan yang tak terhindarkan. Kota ini, Arif, bukan hanya tentang kekayaan, itu adalah ujian yang harus kita hadapi." Arif merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia sadar bahwa meskipun ia mencoba untuk keluar, kota gaib itu akan selalu mengejarnya. Namun, Arif merasa bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus berjuang untuk mengatasi penyesalan yang telah menghantuinya dan menemukan cara untuk menghancurkan kutukan yang mengikatnya pada kota gaib itu. Ia tahu bahwa jalan ke depan penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Tetapi ia tidak akan berhenti berusaha. Jika ia jatuh, setidaknya ia akan jatuh dengan harga diri yang tak ternilai.
Meskipun tahu bahwa kota gaib itu akan selalu menunggunya di setiap tikungan. Dengan tekad yang semakin kuat, Arif melanjutkan pencariannya untuk menghancurkan kutukan yang mengikatnya pada kota gaib. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan menghadapinya secara langsung. Tanpa ragu, setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat. Namun ia tidak bisa mundur. Ketika ia tiba di sebuah tempat yang dikenal sebagai persimpangan terakhir, ia menyadari bahwa ini adalah titik di mana keputusan terakhir akan diambil. Di tempat itu, ia dihadapkan pada dua jalan yang berbeda. Satu jalan menuju kembali ke kota gaib, menawarkan kekayaan dan kekuatan yang tak terhingga. Jalan lainnya menuju kegelapan yang lebih dalam, tempat yang penuh dengan rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Arif tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah, dan bahwa apapun keputusan yang ia ambil akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia menyadari bahwa keputusan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan dunia yang ia tinggalkan. Keputusan terakhir ada di tangannya. Apakah ia akan memilih kekayaan atau kebenaran yang lebih besar dari sekadar janji kosong kota gaib itu? Arif memutuskan untuk mengambil jalan yang penuh kegelapan. Ia tahu bahwa untuk mengakhiri kutukan yang mengikatnya pada kota gaib, ia harus menghadapi kebenaran yang paling menakutkan, yang telah lama tersembunyi. Ketika ia melangkah ke jalan itu, udara menjadi semakin dingin, dan bayang-bayang yang mengelilinginya tampak semakin mendalam. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mencoba menahannya. Di ujung jalan, sebuah pintu besar muncul, tampak begitu kuno dan angker, seolah-olah sudah ada di sana selama berabad-abad. Pintu itu tidak memiliki gagang atau kunci, tetapi Arif tahu bahwa ini adalah pintu yang harus ia buka untuk menghancurkan kutukan kota gaib. Ketika ia mendekatinya, sebuah suara muncul dari dalam kegelapan. Kamu tidak bisa membuka pintu itu, Arif. Suara itu bergema, keras dan penuh ancaman. Pintu ini tidak hanya mengarah pada kebenaran, tetapi juga pada nasib yang lebih buruk daripada yang pernah kamu bayangkan. Apa yang ada di balik pintu ini adalah akhir dari perjalananmu, dan tidak ada yang bisa kembali setelah melewatinya. Arif merasa terhimpit oleh kata-kata itu. Namun ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih pintu itu dan mendorongnya. Suara berderak keras terdengar saat pintu itu perlahan terbuka. Dan apa yang terlihat di baliknya membuat darah Arif membeku. Sebuah dunia yang gelap dan penuh dengan bayang-bayang mencekam muncul di hadapannya. Tanahnya kering dan terpecah-pecah. Dan udara yang berat membuat Arif merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang tidak berujung. Ia tahu bahwa inilah kota gaib. Namun kali ini, ia tidak datang untuk mencari kekayaan. Ia datang untuk menghancurkannya. Begitu melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang menakutkan ini, Arif merasakan sesuatu yang sangat asing. Segala yang ada di sekitarnya terasa familiar. Namun juga tidak. Ruang itu dipenuhi dengan bayang-bayang dari masa lalunya. Kenangan yang telah lama ia coba lupakan. Di tengah kegelapan, ia melihat sosok-sosok yang pernah ada dalam hidupnya. Teman-teman yang telah hilang, orang-orang yang ia cintai, dan bahkan dirinya sendiri yang terjebak dalam waktu yang tak pernah berakhir. Semua orang itu tampak seperti mereka yang terperangkap dalam dunia ini. Tetapi wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Saat kamu memilih untuk datang ke sini, suara misterius itu terdengar lagi. Kamu tidak hanya membawa dirimu sendiri, kamu juga membawa semua kenanganmu, semua orang yang pernah kamu tinggalkan. Semua keputusan yang kamu buat, dan mereka akan mengikuti kamu, menghantui kamu, sampai akhirnya kamu memilih untuk berhenti berlari. Arif merasa seakan ia tersesat dalam labirin kenangan itu. Tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi yang diciptakan oleh kota gaib. Setiap kali ia mencoba melangkah, bayang-bayang itu semakin mendekat, seolah berusaha menariknya kembali ke dunia yang gelap dan tak berujung ini. Namun, di tengah ketakutan itu, Arif teringat akan kata-kata pria tua yang ia temui sebelumnya. Kota gaib adalah ujian bagi jiwa manusia. Ia menyadari bahwa untuk keluar dari tempat ini, ia harus memaafkan dirinya sendiri, menerima masa lalunya, dan melepaskan semua penyesalan yang telah mengikatnya. Ia harus menghadapinya dengan keberanian, bukan hanya dengan kekuatan, dengan tekad yang baru. Arif melangkah maju.
berusaha melawan bayang-bayang yang terus mengejarnya, berharap bahwa ia dapat menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Arif terus melangkah dalam kegelapan yang semakin mencekam. Setiap langkahnya semakin terasa berat, dan bayang-bayang dari masa lalunya terus mengikutinya. Ia mulai merasakan kepenatan, seolah-olah ia tidak akan pernah menemukan ujung dari labirin yang tampaknya tak berujung ini. Tetapi ia terus maju, mengingat apa yang telah ia pelajari selama ini, bahwa kegelapan itu adalah bagian dari dirinya, dan ia harus menghadapinya jika ingin bebas. Ketika ia tiba di sebuah ruangan besar yang gelap, sebuah suara bergema, lebih keras dan lebih mendalam daripada sebelumnya. "Arif, apakah kamu benar-benar ingin keluar dari sini?" Suara itu bertanya, penuh dengan ejekan. "Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kekuatan yang telah ada di sini selama berabad-abad? Kota ini tidak hanya ada di luar, tetapi juga ada di dalam dirimu. Kegelapan itu ada dalam setiap keputusan yang kamu buat. Setiap langkah yang kamu ambil, kamu sudah terperangkap, dan tidak ada jalan kembali." Arif merasakan ketakutan yang menguasainya. Namun ia tahu bahwa suara itu adalah ujian terakhir. Jika ia menyerah pada ketakutan, maka ia akan terperangkap selamanya. Ia harus menghadapi kegelapan itu dengan segenap keberanian yang ia miliki. Arif memejamkan mata dan mengingat kembali semua yang telah ia pelajari tentang kota gaib. Ia menyadari bahwa kota itu bukan hanya tentang kekayaan yang dijanjikan, tetapi juga tentang pilihan. Pilihan untuk mengatasi kegelapan dalam dirinya sendiri. Dengan mata terbuka, ia melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan itu, menghadapi setiap bayang-bayang yang muncul dengan keteguhan hati. Ia tahu bahwa jika ia bisa mengalahkan kegelapan ini, ia akan bebas. Tetapi jika ia gagal, maka ia akan terperangkap selamanya dalam dunia yang penuh penyesalan. Setelah melalui rintangan yang tak terhitung jumlahnya, Arif akhirnya tiba di sebuah ruang yang lebih terang. Meskipun tetap dikelilingi oleh kegelapan, di tengah ruangan itu, ada sebuah meja kecil dengan sebuah kunci yang tampak sangat kuno. Kunci itu bersinar samar-samar, seolah memanggilnya untuk mengambilnya. Arif tahu bahwa kunci ini adalah kunci terakhir, kunci untuk membuka pintu menuju kebebasan. Namun, ia juga tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan kunci itu. Jika ia mengambilnya, ia harus siap menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Ketika Arif mendekati meja itu, sebuah suara kembali terdengar. "Jangan ambil kunci itu, Arif. Jika kamu melakukannya, kamu akan melepaskan lebih dari yang kamu inginkan. Kunci ini bukan hanya untuk membuka pintu ke dunia lain, tetapi juga membuka pintu pada semua kenangan. Semua perasaan yang telah kamu kubur. Apa yang kamu temukan di balik pintu itu mungkin lebih mengerikan daripada yang bisa kamu bayangkan." Arif terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Namun, ia tahu bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus berani menghadapi kebenaran dan melepaskan semuanya. Meskipun itu berarti berhadapan dengan ketakutan terbesarnya. Dengan tangan yang gemetar, Arif meraih kunci itu dan memutarnya di tangan. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari kunci tersebut, menerangi seluruh ruangan. Ia tahu bahwa sekarang adalah waktunya untuk membuat pilihan terakhir. Pilihan yang akan menentukan apakah ia bisa keluar dari kota gaib ini, ataukah akan terperangkap selamanya di dalamnya. Arif berdiri di hadapan pintu besar yang telah lama menunggu. Ia memegang kunci itu dengan tegas, siap untuk menghadapinya. Dengan napas dalam, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci dan memutarnya. Pintu itu terbuka perlahan, mengungkapkan cahaya terang yang seolah berasal dari dunia yang berbeda. Ketika ia melangkah masuk, perasaan aneh menguasainya. Dunia ini terasa seperti rumahnya, namun juga asing. Arif menyadari bahwa ia tidak hanya mengalahkan kota gaib, ia juga mengalahkan dirinya sendiri, melepas semua ketakutan dan penyesalan yang telah menghantuinya. Namun, ketika pintu itu tertutup di belakangnya, Arif tahu bahwa ia tidak benar-benar tahu apakah ia telah bebas. Dunia baru ini mungkin penuh dengan tantangan yang lebih besar, tetapi ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah mengatasi kegelapan dalam dirinya dan keluar dengan keberanian yang tak ternilai. Arif menyadari bahwa perjalanan ini, meskipun menakutkan, adalah bagian dari hidupnya yang tidak akan pernah ia lupakan. Kota gaib mungkin telah mencoba menjeratnya dengan kekayaan dan kekuasaan. Tetapi pada akhirnya,
Ia memilih untuk menemukan kebebasan yang sejati. Dan meskipun jalan di depannya masih gelap, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi terperangkap